Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Astri Anggita Rianti. Bagaimana keadaan teman-teman semua? Semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kajian sastra bandingan yang berjudul Subordinasi Tokoh Perempuan dalam novel Romeo Juliet karya William Shakespeare dan novel Sanpek Engtai karya Oikim Tiang. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan membahas mengenai pengertian sastra bandingan. Menurut Damono, sebagaimana diungkapkan oleh Komariah pada tahun 2018, sastra bandingan merupakan ilmu sastra yang tidak bisa menghasilkan teori sendiri. Dapat dikatakan bahwa teori apapun bisa digunakan untuk mengkaji sastra bandingan yang dapat disesuaikan dengan tujuan dan objek penelitiannya. Seperti yang telah disampaikan pada awal, objek kajian sastra bandingan yang akan saya analisis yaitu novel Romeo Juliet karya William Shakespeare dan novel Sanpek Engtai karya Oikim Tiang. Tentu teman-teman semua sudah tidak asing bukan dengan novel Romeo Juliet. Untuk itu saya akan membahas sinopsis dari novel Romeo Juliet karya William Shakespeare. Romeo dan Juliet adalah tragedi karya William Shakespeare yang ditulis pada awal karirnya. Tragedi ini mengisahkan sepasang mempelai muda yang saling jatuh cinta, tetapi terhalang karena kedua keluarga mereka saling bermusuhan. Romeo dan Juliet merupakan salah satu karya William Shakespeare yang paling terkenal, dan juga merupakan salah satu karya yang sering dipentaskan. Berikutnya, sinopsis novel Sanpek Engtai karya Oikim Tiang. Sanpek Engtai adalah legenda dari Tiongkok yang menceritakan tragedi romantika antara dua kekasih, Sanpek dan Engtai. Engtai adalah seorang gadis muda yang berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya bernama Chiao Kongwan, mantan bupati, dan ibunya bernama Tengsi. Ia menyamar sebagai seorang laki-laki dan pergi ke Hangzhou untuk melanjutkan pendidikannya. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan pemuda yang bernama Sanpek, yang memiliki tujuan sama yaitu menuju ke sekolah Hangzhou. Mereka memutuskan diri menjadi saudara angkat. Di sekolah, Engtai mulai jatuh cinta dengan Sanpek. 3 tahun kemudian, Engtai menerima surat dari ayahnya yang meminta agar ia pulang secepatnya. Sebelum pergi, ia berkata jujur kepada istri kepala sekolahnya dan meminta agar ia memberikan sebuah kalung kepada Sanpek sebagai hadiah. Sanpek mengantar Engtai pulang sejauh 18 mil. Dalam perjalanan, Engtai mendapat ide untuk menjodohkannya dengan adik perempuannya. Ia meminta Sanpek untuk datang ke rumahnya agar ia dapat diperkenalkan dengan adik tersebut. Ketika Sanpek tiba di rumah Engtai, ia akhirnya mengetahui rahasianya. Namun, orang tua Engtai sudah menjodohkan Engtai dengan Ma Buncai. Sanpek sakit hati dan akhirnya meninggal dunia. Pada hari pernikahan Engtai, mereka tidak dapat pergi ke rumah mempelai laki-laki karena terhadang badai di dekat kuburan Sanpek yang berada di Oukyotin. Engtai pergi ke kuburan tersebut untuk berziarah. Tiba-tiba kuburan tersebut terbuka dan Engtai meloncat ke dalam kuburan bergabung dengan Sanpek. Kemudian muncullah sepasang kupu-kupu terbang bersama yang menggambarkan kehidupan mereka di alam yang berbeda. Berdasarkan sinopsis yang telah disampaikan, selanjutnya kita memasuki analisis perbandingan dari kedua novel tersebut. Yang pertama yaitu analisis struktural. Dalam analisis ini saya hanya mengambil 3 unsur. Yang pertama yaitu tema, yang kedua tokoh dan penokohan, yang ketiga sudut pandang. Mengapa saya mengambil 3 unsur saja? Karena analisis ini akan berfokus kepada analisis feminisme, yaitu berupa subordinasi atau ketidakadilan gender. Unsur yang pertama yaitu terdapat tema. Tema dari kedua novel tersebut yaitu sama-sama menggambarkan mengenai permasalahan cinta yang berakhir dengan tragis. Baik novel Romeo Juliet
maupun novel Sanpek Engtai sama-sama memiliki tema tentang cinta yang berakhir dengan tragis. Dalam kutipan yang pertama, yaitu menggambarkan ketika awal pertemuan Romeo dan Juliet. Pertemuan mereka yaitu bertemu ketika di sebuah pesta yang diadakan oleh keluarga Juliet. Pertemuan mereka menjadi awal pandangan pertama mereka dan saling merasakan jatuh cinta. Sedangkan dalam novel Sanpek Engtai ini, awal pertemuan kedua tokoh tersebut yaitu ketika di perjalanan menuju ke sekolah Hangciu. Unsur yang kedua yaitu terdapat tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan yang terdapat dalam novel Romeo dan Juliet yaitu terdapat tokoh utama perempuan yang bernama Juliet. Juliet digambarkan sebagai sosok perempuan cantik dan pemberani. Hal tersebut terlihat ketika Juliet yang menerima tawaran dari Pastor Lawrence untuk meminum ramuan. Hal tersebut ia lakukan karena agar ia tidak jadi menikah dengan laki-laki yang tidak dicintainya yang bernama Country Paris. Sedangkan dalam novel Sanpek Engtai terdapat tokoh perempuan yang bernama Engtai yang digambarkan sebagai sosok perempuan cantik dan juga pemberani. Hal tersebut terlihat ketika Engtai yang melakukan aksi penyamarannya demi melanjutkan pendidikannya ke sekolah Hangciu. Selain itu, terdapat tokoh laki-laki dari kedua novel tersebut. Dalam novel Romeo dan Juliet, terdapat tokoh utama laki-laki yang bernama Romeo. Romeo digambarkan sebagai sosok laki-laki tampan, pemberani, dan juga pejuang. Hal tersebut terlihat ketika Romeo yang berusaha mendapatkan cinta Juliet, yang notabene Juliet itu merupakan putri dari musuh keluarganya. Sedangkan dalam novel Sanpek Engtai terdapat tokoh utama laki-laki yang bernama Sanpek. Sanpek digambarkan sebagai sosok laki-laki yang tampan dan juga dan ia putus asa. Hal tersebut terlihat yaitu ketika Sanpek yang sedang sakit parah dan ia merasa hidupnya sudah tidak lama lagi karena mendengar perjodohan Engtai yang dijodohkan oleh orang tuanya dengan laki-laki yang bernama Mabuncai. Unsur yang ketiga yaitu terdapat unsur sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dari kedua novel tersebut sama-sama menggunakan sudut pandang campuran orang pertama sebagai aku dan orang ketiga serba tahu. Berdasarkan ketiga kutipan tersebut, kata aku digunakan atau dicontohkan sebagai sudut pandang orang pertama sebagai aku. Kemudian, kata ia yang menunjukkan kepada nama Romeo dan juga Engtai merupakan contoh dari sudut pandang orang ketiga serba tahu. Selanjutnya, kita memasuki ke dalam pembahasan inti dari kajian sastra bandingan ini, yaitu berupa subordinasi atau ketidakadilan gender. Dalam subordinasi ini, saya mencantumkan 2 poin, yaitu pendidikan dan juga perjodohan. Dari kedua novel tersebut, terdapat perbedaan dalam hal pendidikan. Dalam novel Romeo Juliet, tokoh Juliet digambarkan sebagai seorang perempuan terpelajar yang mengenyam pendidikan yang tinggi. Sedangkan dalam novel Sanpek Engtai, tokoh Engtai digambarkan sebagai sosok perempuan yang juga sama cerdas. Tetapi ketika usianya menginjak remaja, ketika ia ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, hal tersebut tidak diperbolehkan oleh ayahnya karena hal tersebut sudah melanggar aturan yang sudah berada sejak dahulu kala di negaranya. Engtai merasa dirugikan karena ia tidak diperbolehkan oleh ayahnya untuk melanjutkan pendidikan ke Hangciu. Kemudian, Engtai menyanggah pembicaraan ayahnya. Berdasarkan pengetahuannya yang telah ia dapatkan dalam kitab Lunki, bahwa istri-istri menteri terdahulu juga
digambarkan sebagai sosok perempuan yang berpendidikan tinggi. Selain itu, Engtai juga merasa jenuh dan bosan karena hari-harinya selalu dihabiskan di dalam kamar bersama abdinya. Engtai melakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan aksi penyamarannya sebagai laki-laki, dengan berbagai pertimbangan dan syarat yang diajukan. Kemudian ayahnya menyetujuinya untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah Hangciu. Selain membahas mengenai ketidakadilan dalam hal pendidikan, kedua novel tersebut juga membahas permasalahan dalam hal perjodohan. Dari kedua novel tersebut, baik tokoh Juliet maupun tokoh Engtai sama-sama dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Berdasarkan kutipan yang pertama, yaitu tokoh Juliet yang dijodohkan oleh kedua orang tuanya dengan laki-laki yang bernama Kontri Paris. Sedangkan untuk kutipan yang kedua, yaitu tokoh Engtai yang dijodohkan oleh kedua orang tuanya dengan laki-laki yang bernama Mabuncai. Perjodohan yang dilakukan oleh kedua orang tua Juliet maupun kedua orang tua Engtai memiliki alasan yang sama. Kedua orang tua Juliet menjodohkan Juliet dengan Kontri Paris karena Kontri Paris berasal dari keluarga yang berada dan memiliki persamaan derajat yang tinggi. Begitupun dengan kedua orang tua Engtai. Engtai dijodohkan dengan Mabuncai karena Mabuncai berasal dari keluarga yang berada dan juga memiliki persamaan derajat yang tinggi. Kemudian, baik Juliet maupun Engtai sama-sama melakukan penolakan perjodohan. Keduanya sampai-sampai menyatakan sumpah serapah. Juliet menyampaikan bahwa ia lebih baik kehilangan apa yang dia miliki dan kehilangan nyawanya daripada harus menikah dengan Kontri Paris, laki-laki yang tidak dicintainya. Begitupun dengan Engtai. Engtai lebih baik mati daripada harus menjadi anggota keluarga Ma dan harus menikah dengan Mabuncai, laki-laki yang tidak dicintainya. Kemudian terdapat persamaan dari sikap kedua ayah Juliet maupun ayah dari Engtai. Mendengar penolakan perjodohan tersebut, baik Tuan Capulet, ayah dari Juliet, maupun Kong Wan, ayah dari Engtai, sama-sama mengeluarkan amarahnya dan marah besar. Tuan Capulet menyatakan bahwa Juliet merupakan anak yang durhaka dan tidak tahu terima kasih. Begitupun dengan Kong Wan, ayah dari Engtai, yang sama-sama marah besar dan mengeluarkan amarahnya kepada putrinya yaitu Engtai. Selanjutnya yaitu mengenai penyelesaian masalah perjodohan. Baik Juliet maupun Engtai sama-sama menyelesaikan masalah perjodohannya. Terdapat perbedaan dalam proses penyelesaian masalah perjodohan. Dalam kutipan yang pertama, yaitu menggambarkan ketika Juliet meminta pertolongan kepada Pastor Lawrence. Pastor Lawrence memberikan saran kepada Juliet untuk meminum ramuan yang telah diraciknya. Ramuan tersebut memiliki khasiat ketika siapa saja yang meminum ramuan tersebut, orang tersebut akan tidur selama-lamanya atau mati suri. Tetapi ketika datang seorang laki-laki yang dicintainya, maka ia akan hidup kembali. Hal tersebut dilakukan guna Juliet tidak jadi menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya, yaitu Kontri Paris. Sedangkan dalam kutipan yang kedua, yaitu dalam novel Sanpek Engtai, Engtai mengatur strategi agar bisa berkunjung ke pemakaman Sanpek, yaitu dengan cara ia menyetujui dan menerima tawaran untuk menikah dengan Mabuncai, dengan syarat ia diizinkan untuk bisa berkunjung berziarah ke pemakaman Sanpek yang berada di Oukyotin. Kemudian ayahnya menyetujui permintaan putrinya tersebut. Setelah melewati berbagai permasalahan dalam hidupnya, baik tokoh Juliet maupun Engtai sama-sama mengalami akhir perjuangan hidupnya yang sangat miris. Dalam kutipan yang pertama,
yaitu tokoh Juliet, menusukkan belati ke dadanya. Akhir hidupnya yaitu digambarkan ketika ia melihat sosok Romeo berada di sampingnya, yang sudah tidak bernyawa lagi. Karena cinta dan kesetiaannya, Juliet pun menusukkan belati ke dadanya. Berbeda dengan kutipan yang kedua dalam novel Sanpek Engtai, Engtai mati dengan cara yang tidak logis. Hal tersebut terjadi ketika Engtai yang mengunjungi pemakaman Sanpek yang berada di Oukyotin. Tidak seperti biasanya, pada hari itu angin sangat kencang dan juga terdapat kilatan dan juga gugur. Tiba-tiba kuburan Sanpek terbuka sangat lebar. Kemudian dengan cekatan, Engtai langsung meloncat ke dalam kuburan tersebut. Tidak lama kemudian kuburan tersebut tertutup. Dan akhirnya muncullah sepasang kupu-kupu bertebaran bersama. Berdasarkan hasil analisis yang telah saya sampaikan, berikutnya yaitu terdapat kesimpulan mengenai persamaan dan juga perbedaan dari kedua novel tersebut. Untuk kesimpulan dari persamaan kedua novel Romeo Juliet karya William Shakespeare dan juga novel Sanpek Engtai karya Oi Kim Piang. Yang pertama yaitu tema. Kedua novel tersebut membahas mengenai permasalahan cinta dan juga kesetiaan yang berakhir dengan tragis. Yang kedua yaitu tokoh utama. Kedua tokoh perempuan sama-sama digambarkan sebagai perempuan yang memiliki paras cantik, yang terlahir dari keluarga bangsawan, dan juga memiliki karakteristik yang sama, yaitu pemberani. Selain itu, persamaan yang mendominasi yaitu sama-sama mengalami permasalahan ketidakadilan yang membatasi hak-haknya, khususnya dalam permasalahan pendidikan dan pernikahan atau perjodohan. Begitupun dengan tokoh laki-laki dari kedua novel tersebut, yaitu digambarkan sebagai pemuda tampan dan juga terpelajar. Untuk persamaan yang ketiga, yaitu adanya sudut pandang. Sudut pandang dari kedua novel tersebut sama-sama menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai aku dan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Kemudian terdapat perbedaan dari kedua novel tersebut. Yang pertama, dari proses awal pertemuan kedua tokoh utama yang kemudian saling jatuh cinta terdapat perbedaan. Yang kedua, yaitu adanya perbedaan dari karakteristik pada kedua tokoh laki-laki. Yang ketiga, yaitu perbedaan dari proses kematian pada tokoh perempuan, baik itu Juliet maupun Engtai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pengetahuan bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.